Saya Abilio Kaisar Malau dengan NIM 250906041 dari jurusan Ilmu Politik. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tema aktivisme, protes, dan reaksi negara dalam perspektif antropologi politik dengan fokus pada aksi 2025 dan gerakan 17+8 dalam konteks Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak pernah lepas dari dinamika aksi protes dan gerakan rakyat. Sejak reformasi 98 hingga hari ini, demonstrasi menjadi bagian penting dari kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. Aksi 2025 dengan gerakan 17+8 merupakan kelanjutan dari tradisi tersebut, yang menunjukkan bahwa mahasiswa dan generasi muda masih menjadi aktor utama perubahan sosial politik. Dalam perspektif antropologi politik, aksi ini tidak hanya dipahami sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai fenomena budaya, relasi kekuasaan, dan ekspresi identitas sosial masyarakat Indonesia. Aktivisme dalam konteks Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari sejarah panjang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan, mulai dari pergerakan nasional, Orde Baru, hingga era reformasi. Menurut Antonio Gramsci, kekuasaan berjalan melalui hegemoni, itu dominasi yang diterima sebagai kewajaran. Dalam konteks Indonesia, hegemoni tampak dalam kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, ketimpangan ekonomi, serta dominasi elit politik. Aksi 2025 dan gerakan 17+8 menunjukkan bahwa generasi muda mulai menyadari adanya ketimpangan dan krisis keadilan, lalu mengekspresikannya melalui aktivisme sejalan dengan pemikiran James Scott yang muncul karena adanya yang pertama itu penindasan struktural, kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat, serta minimnya ruang dialog yang setara. Dalam konteks Indonesia, aktivisme hari ini memiliki ciri khas. Yang pertama itu berbasis mahasiswa dan kaum muda, memanfaatkan media sosial sebagai alat utama mobilisasi dan menggabungkan isu politik, ekonomi, dan moral. Ini menunjukkan bahwa aktivisme Indonesia telah bertransformasi menjadi aktivisme digital yang masif dan cepat. Lalu kita masuk ke protes sebagai ekspresi kolektif rakyat Indonesia. Protes dalam konteks Indonesia merupakan instrumen penting demokrasi. Menurut Charles Tilly, protes adalah bagian dari repertoar tindakan kolektif. Dalam sejarah Indonesia, bentuk repertoar ini dapat kita lihat dari demonstrasi mahasiswa 98, aksi buruh, aksi penolakan berbagai undang-undang, hingga aksi 2025 dan gerakan 17+8. Gerakan 17+8 ini memperlihatkan bagaimana solidaritas dibangun lintas kampus dan daerah, lalu mobilisasi yang dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya, serta tuntutan disatukan dalam narasi keadilan sosial. Menurut Benedict Anderson, bangsa dan solidaritas terbentuk melalui komunitas terbayang. Dalam konteks gerakan ini, rasa senasib, sepenanggungan dibangun melalui simbol perjuangan, tagar media sosial, dan narasi perlawanan terhadap ketidakadilan. Lalu kita masuk ke reaksi negara Indonesia terhadap aksi massa. Yang pertama itu penempatan aparat di titik-titik strategis, pembatasan ruang gerak demonstran, serta upaya pengendalian situasi melalui imbauan resmi. Reaksi negara Indonesia terhadap protes bisa kita lihat atau kita bagikan dalam 3 bentuk. Yang pertama itu melalui aparat keamanan atau represif. Yang kedua melalui dialog dan pernyataan pejabat atau persuasif. Yang ketiga itu melalui narasi di media atau simbolik.
Ini menunjukkan bahwa negara berusaha menjaga legitimasi sekaligus mengendalikan persepsi publik terhadap gerakan. Dalam aksi 2025 dan gerakan 17+8 di Indonesia memiliki ciri. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu tidak memiliki tokoh tunggal sebagai pemimpin, bersifat horizontal, berbasis jaringan digital, dan berkembang cepat meluas lintas daerah. Dari sini kita bisa tahu kalau kekuasaan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya terpusat di negara, tetapi juga tersebar di tangan masyarakat melalui jaringan sosial dan digital. Dari sini kita bisa mengambil atau mengetahui beberapa makna penting dari demonstrasi. Yang pertama itu, politik tidak hanya milik elit, tetapi juga milik rakyat biasa. Kedua, demonstrasi adalah mekanisme kontrol sosial terhadap negara, bukan ancaman bagi demokrasi. Lalu yang ketiga itu, relasi negara dan rakyat selalu bersifat dinamis dan penuh negosiasi kekuasaan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulannya, kalau aktivisme, protes, dan reaksi negara dalam aksi 2025 dan gerakan 17+8 merupakan gambaran nyata dinamika demokrasi di Indonesia. Kita bisa memahami kalau protes adalah wujud kesadaran politik rakyat Indonesia. Negara berusaha mempertahankan stabilitas dan legitimasi, dan yang terakhir, rakyat memiliki daya tawar dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya hidup dalam pemilu dan lembaga negara, tetapi juga dalam keberanian mahasiswa dan rakyat untuk menyuarakan keadilan di ruang publik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Abelio dengan NIM 250906041 pamit undur diri. Terima kasih.